Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qad akhrajana minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kata-kata penghormatan yang sama-sama kami hormati tentunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat untuk hidup yang di dunia. Apa kata Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadamu. Allah jadikan manusia, Allah jadikan jin tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, makna ibadah di siko aktivitas kita sehari-hari, mulai awak dari jago lalu sampai awak nak lalu balik, jago puluh balik. Kalau elok perbuatan awak kepada Allah, insya Allah Allah nilai dengan ibadah. Bapak Ibu sanak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita lah masuk pada malam yang ke-28. Adapun fadilah tarawih di dalam kitab Durratun Nasihin, sia-sia yang melaksanakan solat tarawih pada malam yang ke-28, Allah akan mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Manapun 1000 derajat kita mah di malam yang 27 longko, sia-sia melaksanakan solat tarawih pada malam yang ke-27, besok di yaumil kiamah inyu manampu siratal mustaqim bagaikan halilintar, bagaikan kilat. Kita laksanakan petang solat tarawih di malam yang ke-25, orang yang melaksanakan solat tarawih indah akan mendapat siksa kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sanak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada penghujung-hujung tarawih, tinggal 5 hari ataupun 5 hari lagi tinggal tarawih, Bapak Ibu, di sikolah pahala tu bercurah, di sikolah pahala tu gadang. Kadang-kadang kita salah tanggap mak, di harinan pertama men kita nanggami, di harinan kedua kita gami, tahu-tahu di akhir-akhir tarawih kita langgangan suawat. Sementara Bapak Ibu, pada 5 hari nanti 10 hari nanti disitulah berkelilingi rahmat Allah menyertai orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Bapak Ibu, ada ampe golongan, ampe manusia yang dirindukan surga. Sarugo tu merindukan inyo. Indah awak merindukan surga Bapak Ibu. Yang pertama, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin. Ampe golongan yang dirindukan oleh surga Allah. Yang pertama, orang talil Quran, orang yang giat membaca Al-Quran, basah lidah dengan Al-Quran, basah hati dengan Al-Quran, mata sering mencari Al-Quran, talingo sering menangah Al-Quran, insya Allah dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sanak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga ucapan, indah amanya mengunjang rah, indah amanya menggibah rah. Di bulan puasa Bapak Ibu, kalau lanjut juga kita mengunjang orang, lanjut juga awak menggibah orang, baku orang pahala puasa awak, puasa tidak batal tapi pahala puasa awak baku orang kepada Allah. Jadi kalau lah tak jaga ucapan awak, lah tak jaga lidah awak, giat membaca Al-Quran, insyaAllah itulah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Bapak Ibu, wa mut'imul ji'an, memberi makan saudara awak, memberi makan tetangga awak yang sedang susah, yang sedang membutuhkan. Apalagi kini di bulan suci Ramadan,
babagi awak sadagui ayah itu kita mendapat fadilah besok di yaumil kiamah. Allah agiah kabaki awak telaga haul sakali minum mak nak kana awi salamulamuer. Jadi besok sekelompok kaum itu besok Bapak Ibu di padang mahsyar, ada yang kehausan, ada yang kelaparan, ada yang kepanasan, lantaran kita berbagi di bulan suci Ramadan, insya Allah mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita kok mak bisa melaksanakan ibadah ketika hidup di dunia ya mak. Kalau lah mati kita besok nak bisa kita melaksanakan ibadah lah. Ibadah orang dan kita nanti besok ya Bapak Ibu. Jadi sempatkanlah waktu awak, sempatkanlah diri awak selagi masih lahi hayat di kandungan badan. Apa kata Allah Bapak Ibu di dalam Quran surah Sajadah? Rabbana abasarna ya Allah kami lah mencaliah wa sami'na kami lah menanga farji'na tolong kaluan kami balik ya Allah nak manga kalian nang kecil malaikat 10 kami nak batarawih ya Allah di musala batang toman 10 kami nak basarakah ya Allah 10 kami nak sembahyang sunnah ya Allah 10 kami nak pai kamu saji ya Allah tapi bala Bapak Ibu kita lah masuk dalam kubur indah lai harapan untuk keluar lagi ke dunia. Jadi kok kesempatan besar untuk awak sebagai umat Nabi Muhammad yang masih hidup di dalam tahun kini yang masih bisa melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ditanya Bapak Ibu kepada Utsman bin Affan, diceritakan oleh Rasulullah masalah hari kiamat. Utsman bin Affan tersenyum Bapak Ibu. Diceritakan oleh Rasulullah masalah api neraka. Utsman bin Affan juga tersenyum. Tapi ketika Rasulullah menceritakan masalah perkuburan, indah lai anti-anti ya mata Utsman kutu nerama. Kemudian bertanya balik Rasulullah kepada Utsman, "Wahai Utsman, ketika kamu ceritakan tadi masalah hari kiamat, kenapa engkau tersenyum?" Nan kece Utsman bin Affan, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat tu indah ambo sorangan kaki amaira banyak manusia yang akan kiamat." Ketika mau ceritakan masalah neraka, bapak galak peluang Utsman. Nang kecil Utsman bin Affan, "Ya Rasulullah, di dalam neraka itu bisa indah ambo seorang ya Rasulullah banyak manusia yang akan masuk neraka. Tapi ketika mau menceritakan masalah perkuburan, bapak manangi engkau wahai Utsman, sebab di dalam kubur tu ambo seorangnya ya Rasulullah. Indah lainan kamu bawa orang. Oh, laweh tanah awak Bapak Ibu bisa kadang nak bisa ramah. Laweh kebun sawit awak bisa kadang kuit jangan satan dan lah sabrondol sebuah ini bisa disalih anda. Oh rancak onda awak, rancak atau portuner awak jangan bandel stengka ini bisa disalih anda. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jemaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu kini kulah kita bisa menaken diri kepada Allah, menaken pikiran hati awak kepada Allah. Lah basah lidah dengan hati awak maingi Allah, insya Allah kita mendapat apa-apa yang kita inginkan. Allah tahu Bapak Ibu apa yang terbaik untuk awak. Oh nak sarugo awak laksanakan ibadah. Ada kabar gembira, ada kabar petakut. Ketika kita mendengar kabar petakut, lai takwi raswati awak. Tadang ada masalah siksa kubur, tadang ada azab neraka, lai takwi perasaan hati kita mak menandakan kita beriman kepada Allah. Tapi ndo melaira nak neraka lagi ceurang, nak kubur lagi ceurang, nyu condo tidur miang. Azan-azan laurang di surau, mengaji laurang, tadarus laurang, wirid laurang. Inyu bantuan ada kejadian miang. Di sekolah bisa Bapak Ibu akan menerima biswa siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tadang ngapulo dewa mak kabar gembira, apa tujuannya dewa? Tadang ada kenikmatan sarugo, tadang ada kenikmatan di dalam kubur. Tujuan kabake diri awak ba'a supaya giat kita mendapat apa yang kita impikan. Ba'a supaya giat kita mendapat kenikmatan tersebut. Ba'a supaya gigih awak melaksanakan ibadah kepada Allah. Atau mangkolai Bapak Ibu kabar gembira, kabar petakut untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang keempat, wasoimi fi sahri Ramadan, berpuasa ini di bulan Ramadan. Siang berpuasa, malam bertarawih,
dijagoi puasoe, dijagoi pendengarane, dijagoi matoe, dijagoi ucapane, insyaallah puasoe Bapak Ibu bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi kalau nak tajago mulut awak, indak tajago mata awak, indak tajago telinga awak, hanya manahan awih jolita begitunya mak. Bahkan Nabi namanya bin Bapak Ibu, kebanyakan besok di umat ambo akhir zaman inyu puasa tapi hanya sekedar manahan awih jolapa. Puasa lanjut mak tapi mengunjung orang lanjut jo. Puasa lanjut tapi menyapi orang lanjut jo. Puasa lanjut mencilok lanjut jo. Berarti cara ke puasa mereka Bapak Ibu. Jadi puasa tetap sah, ibadah puasa tadi kurang kepada Allah. Ibarat manggulai mak nak taraso garam itu dah. Lawak lai santan lai lado lai tapi nak pakai jinomoto pakai garam dah. Ambalo hang gasai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ampe golongkan golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kami lah 2 kali katam kami Al-Quran di surga Ustaz. Itu bagotong royongan nama itu mak. Bas pasamuan tu. Ustaz, kami lah mengaji 7 juznya itu balik perai puluh kami 7 tahun ni nak apa jadi itu dah. Nah, biarlah satu ayat kita mengaji Bapak Ibu sampai mati kita mengaji. Sudah mengari baca ayat alif lam mim tutik Quran, besok sambung balik, besok sambung balik, besok sambung balik. Akhirnya kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran kepada Allah. Daripada kita baca banyak-banyak, kita baca 4 balik juz, kita baca 5 balik juz semalam, perai 5 balik tahun. Tak jadi itu nama rahmat. Jadi Bapak Ibu saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama modeko Bapak Ibu. Nabi kan pernah berpesan kepada sahabat, jaddidu imanakum. Kila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian yang kecil Nabi. Bagaimana cara kami perbarui iman ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyaklah membaca la ilaha illallah. Barangke kita Bapak Ibu di batang toman kuang di musola awak nak menuju pasar simpang ampe. Gigi 1 menjalankan gigi 2 itu 20 hampir lainnya tu mak. Gigi 2 ke gigi 3 hampir 10 hampir lain. Gigi 3 ke gigi hampir 60 hampir lain begitu. Semakin digas semakin tinggi hampir lain data den. Semakin diengkol diri awak dengan zikir, semakin diengkol dengan kulima, semakin diengkol dengan Al-Quran, maka semakin tinggilah hampir derajat keimanan awak kepada Allah. Tapi Bapak Ibu besok banyak juga mak. Orang nan sembahyang, orang nan haji, orang nan puasa, orang nan berzakat dipanggil oleh Allah besok di yaumil kiamah. Masuk dalam neraka nak kecil Tuhan. Protes orang ke Bapak Ibu, ya Allah, kami tak pernah tinggal 5 waktu kami ya Allah. Indak pernah tinggal duha kami ra. Indak pernah tinggal tahajud kami ra. Nan kecil Tuhan bat, tua yang nak pernah tinggal sembahyang tahajud. Batu ajo nak pernah tinggal sembahyang duha, tapi amal yang ajo kiajuan ria kepada Allah. Jago mulung kote jam 2 balik malam tu. Sudah tu nak memang waktu melalu tu bahalanya. Amuki saya sembahyang tahajud 8 balik rakaat. Dia otak-otak ni kau orang. Pai membeli tahu kalau pau dia otak ni kau orang. Sehingga orang tukang jual kacang dia otak ni kau orang. Pagi tuan, Allah sudah masuk cipi, Allah sudah membuat anak, Allah sudah mengulai. Tu balik, ambo kisah puluh sembahyang duha sampai balik rakaat. Dia otak-otak ni tiup pai disabi-sabi ikut orang. Akulah menandakan ibadah kita ria Bapak Ibu. Oh Ustaz, kami tujuan kami fastabatul khairan, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ketika umat disanjung orang, nanya telingo sabalah kate, angui amal ibadah kita Bapak Ibu. Angui disanjung orang kambang lumayan juang di sekolah rusak amal ibadah kita. Abi amal ibadah kita mak. Jadi ibadah yang kita kiajuan cukui antara awak dengan Allah yang tahu. Magi rasaki Allah menantun sargo narako Allah induk manusia Bapak Ibu. Nah, jadi yang berbahagia. Kemudian yang terakhir harus kita perhatikan Bapak Ibu. Apalagi kita kini beramal di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah 5 waktu, melaksanakan ibadah haji bagai, melaksanakan ibadah zakat, sedekah segala macam. Bisa hangui amal ibadah kita koma disebabkan 2 buah virus. Nah, 2 buah virus ko lebih dahsyat daripada virus corona. Kalau virus corona
orang mati di pengane amal ibadah tetap di badannya. Tapi dua buah virus ko Bapak Ibu, orang mati di pengane amal ibadah ibaratkan api gadang yang membakar daun yang kariang, sekali lasau langsung menjadi abu. Dok lahir tira. Apa nama virus yang pertama Bapak Ibu? Namanya hasad, dengki, SMS. Susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Panen sawit orang ini memikirnya, babi ni rancak orang ini memikirnya. Mati yang muda itu Bapak Ibu. Upah orang bagi kau pikir. Lalu atau tiper kamu koma, singgah atau tiper koma. Kadang-kadang atau tiper kau singgah dek ban bocor. Nak dek terlampau angin ban tentu disiram dengan air dulu. Ada tangan kecil hati badan tuan dan tuang di dalam mereka. Ketika badan tuan dan tuang Bapak Ibu. Indak sanang memang cari orang sanang lah. Di sikolah amal ibadah kita bisa rusak. Apa contoh-contoh Bapak Ibu sifat dengki itu ada di badan awak? Biasanya mencolo orang dari pintu rumah, kinin sebalik gorden mele. Mengapa? Uci-uci pasal gorden mele. Mengapa kan? Biasanya lihat tanduk kinin tak cogok sebadang pu kaki. Kau mana ciri-ciri sifat dengki kau Bapak Ibu? Biasanya tu ya elok kinin berubah bunyi tiak sarati. Mengapa? Ciri-ciri sifat dengki sedang berkeliaran di dalam diri. Yang kedua Bapak Ibu yang merusak amal ibadah awak, lobo, tamak, rakui. 3 orang ko sawik saya ko nyamat. Tanah orang sajangka tanah awak jo bau. Pagi duduk di kadai pasar lontong sacambung ambil bakwan 9 bayar 2. Bakwan dan bayar 2 tu mah nan kita sungkan sadang ko tuang. Besok jujur na besok sadang langit kada besok. Tanah nan kita elon sajangka ada di dunia tu jujur pula lah besok sadang langit di akhirat besok. Nan parusi besok batadu di bawah payung Siti Fatimah, bawah payung Siti Khadijah, nan kalaki batadu di bawah payung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang nan unyang tua si menyujung-jujung bakwan joge-joge. Mangatunya matilah mengambil bakwan dulu. Akulah ciri-ciri Bapak Ibu. 2 buah sifat kalau barado di dalam diri awak. Kalau kita patawah dalam diri awak, ibadah yang kita laksanakan kepada Allah rusak jadi Bapak Ibu. Induk lahir irama. Jayah kita aja Bapak Ibu. Jadi bermohon kita kepada Allah supaya Allah campaan 2 buah sifat dan buah ke dalam diri awak. Allah campaan, Allah angkian sifat dan kumuatadin. Allah ganti dengan sifat sabar, sifat ikhlas, sifat menerima keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, yang pertama, tekunkan ibadah awak, luruskan niat, sucikan hati kita Bapak Ibu. Cara mensucikan hati kita komat, banyaklah acok-acoklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbaik sambal lado memang. Kalau terbaik sambal lado tu sudah dimakannya pada besok dulan perlu balik. Jadi terbaik ko lain perlu 2 buah macam Ada terbaik sambal lado, ada terbaik ci ayam. Tomat terbaik ci ayam. Kalau terbaik ci ayam ko Bapak Ibu, tausiah ada ci ayam di meja contohnya kacang. Didu busuk benda dia. Ndok kamu kita menyucuk ni balik tu dah. Kalau kamu kan dongoknya tu. Jadi sudah tausiah ada busuk, jadi cucuk jogging lah. Sudah tak aja dawak nan bubuak. Bertaubat kepada Allah, injang kita laksanakan juga perbuatan yang bubuak tu kepada Allah lah. Kalau kita palui saketek lain makna mu taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman kata Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan sabana-bana taubat. Kita sesani dosa dan Allah pernah kita berbuat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.